Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Ruang Kreasi Desi. Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel YouTube aku, salam kenal ya. Teman-teman, jadi sekarang aku pengen bikin gaun pesta lagi. Tapi gaun pesta kali ini tuh nggak pakai terlalu banyak ornamen payet gitu. Cuma bahannya agak sedikit tricky ya. Jadi bahannya itu satin dengan organza gitu. Nah, ini pertama-tama aku mau potong furingnya dulu teman-teman. Kenapa aku potong furingnya dulu? Karena nanti ada sedikit perubahan atau ada sedikit perbedaan antara furing dan bahan utamanya nanti. Jadi aku mau potong nanti bagian depannya gitu teman-teman. Jadi supaya gampang aku potong furingnya dulu. Seperti biasa kalau udah dipotong, sekarang kita ngerader. Nah, untuk radernya itu terserah mau pakai rader halus atau rader kasar. Nah, kalau udah selesai ngerader, sekarang aku mau bikin pola badan depannya ya, karena ada sedikit perbedaan. Dan ini pola badannya itu asimetris, jadi aku jiplak pola badannya ini kanan kiri teman-teman. Karena nanti ada potongan menyerong di bagian depannya gitu. Jadi aku jiplak lagi polanya dan aku rubah. Sekarang mulai potong bahan utamanya kain satinnya dulu. Karena nanti kalau kain kacanya itu cuma untuk variasi aja. Ini aku potong, terus belakangnya aku kasih lipitan gitu teman-teman supaya melangkahnya itu lebih gampang. Nah, setelah badannya selesai, sekarang aku potong bagian depannya. Karena ini asimetris, kalau asimetris gini, ini udah termasuk kanan dan kiri ya. Jadi kita hanya perlu 1 lembar kain untuk memotongnya, bukan 2 lembar gitu teman-teman. Nah, ini namanya teknik draperi. Jadi kalau misalkan kita mau bikin draperi itu kita harus bikinnya tuh di boneka manekin gini supaya kita bisa lebih mudah ngebentuknya gitu teman-teman. Lipet-lipetnya itu lebih mudah gitu dibanding kalau kita nggak pakai manekin, itu akan lebih sulit. Nah, kayak gini caranya. Nah, ini yang aku bilang tricky. Jadi kayaknya itu licin, gampang banget buat lari-lari dan agak sedikit susah. Jadi kalau pemula sebaiknya kalau mau bikin gaun, hindari dulu kain yang licin kayak gini, teman-teman. Gitu. Nah, kalau udah dibentuk, terus aku mau ada jahitan penahan di sekelilingnya supaya nanti bentuknya tuh nggak berubah gitu, karena kan kayaknya licin ya, jadi harus dikasih jahitan penahan. Nah, sekarang aku mau bikin kelopak bunga. Jadi ini aku bikinnya di lipetan kertas supaya nanti aku bikinnya tuh setengah dulu gitu loh. Nanti begitu dibuka kan jadi satu kelopak bunga utuh. Nah, ini aku bikin kelopak bunga gunanya karena nanti di bagian pinggang itu desainnya ada bunga 3D-nya gitu, teman-teman. Awalnya aku bikin bunga ini salah. Jadi aku bikin pakai satin, pakai viselin, terus baru organza. Nah, itu hasilnya tuh tebel kayak gini. Nah, terus aku bikin lagi potongan berikutnya tanpa kain satin dan kain pelapis, dan hasilnya itu lebih bagus daripada waktu pertama bikin. Aku lagi mau bikin tindesannya. Kan tindesannya itu kan rencananya bolak-balik.
Nah, kalau harusnya sih pakai benang ini lebih kelihatan gitu. Tapi kalau pakai benang ini kan cuma bisa di bawah aja. Kalau di atasnya kan pakai pakai benang biasa gitu. Nah, sekarang aku kalau misalkan nggak bisa ya terpaksa aku harus pakai benang ini. Nah, sekarang aku mau coba ini di double dua gitu benangnya. Kalau misalkan di tinus gimana? Terus aku coba di kain kaca, cuma kain kaca, jadi nggak pakai viselin kayak nggak pakai kain satin kayak tadi gitu. Sekarang aku mau coba nyepul dua benang ini, sama di bagian atas juga aku mau jahit pakai dua benang. Aku mau tahu gimana hasilnya. Jadi ini masih trial and error gitu deh. Semoga berhasil. Dan harus benar-benar sabar. Dan ini juga hasilnya nggak bisa maksimal bagusnya karena perbedaan tekstur kain juga mempengaruhi gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan contohnya kain apa, terus yang minta dibikinin kain apa, itu pasti pengaruh banget sama hasilnya gitu. Ini mau aku setrika biar agak bagusan. Untuk setrikanya nggak usah terlalu panas, jadi di suhu segini aja, wall aja, karena kalau terlalu panas dia bisa kebakar gitu. Terus kalau setrika pastiin harus dikasih air gitu supaya pressingnya bagus. Nah, sekarang aku mau pasang hasil jahitan tadi. Jadi hasil draperi tadi yang aku jahit tipis-tipis pakai benang merah itu. Ini masangnya emang harus di paspop karena dia nggak pakai pola ya. Untuk lipat-lipatannya ini tuh dia nggak pakai pola gitu. Setelah dipasang, sebelahnya dicek-cek dulu gimana bentuknya, udah bener atau belum, udah pas kayak contoh gambarnya atau belum. Kalau belum, dibongkar lagi, pasang lagi kayak gitu. Ini kalau nggak salah aku beberapa kali bongkar pasang. Jadi ya memang seperti itu, kalau jahit harus sabar. Ini aku pasang bagian sebelahnya. Jadi karena itu kanan kiri misah ya, karena asimetris. Asimetris itu bentuknya kanan dan kiri beda. Jadi harus teliti dan sabar. Nah, ini tuh namanya alat papan setrika lengan. Jadi pada saat kita nyetrika kampuh, bagian sisi lainnya itu nggak kusut ke setrika gitu loh, teman-teman. Paham kan? Biasanya tuh kan kalau kita lagi nyetrika kampuh terus bagian sisi lainnya tuh kusut. Nah, itu tuh fungsinya untuk menghindari kusut. Nah, sekarang kita lanjut ke mau pasang lengan ya. Jadi karena kalau ini pakai furing, kita pasang lengannya tuh harus dijelujur di pas pop gini. Jelujur gimana? Nah, kayak gini tuh. Jadi menyatukan furing dan bahan utamanya supaya nggak geser-geser. Lengan dan leher itu sama cara pengerjaannya. Jadi harus dijelujur dulu supaya mereka nggak geser-geser gitu deh, teman-teman. Aku tadi habis fitting, terus ada beberapa yang sedikit perlu diperbaiki. Ada di kerung lengannya harus agak diturunin supaya bisa enak bergerak. Terus sama roknya perlu dibesarin sekitar 1 cm gitu deh. Tapi sebelum aku mau perbaikin ini, aku mau bikin kerah Shanghai-nya dulu.
Nah, kalian pasti bingung kan lah, tadi di awal udah bikin bunga, kenapa nggak langsung dilanjutin aja? Nah, begini ya teman-teman, jadi aku ngerjain ini tuh nggak beberapa hari berturut-turut, jadi aku jeda-jeda dulu gitu teman-teman. Karena ini kan membutuhkan proses yang lama gitu, jadi biar bayar tagihannya, jadi aku kerjain yang lain dulu. Gitu teman-teman. Jadi ya seperti inilah hasilnya teman-teman. Semoga kalian suka sama hasilnya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di subscribe, di like, juga di share ya. Dan sampai ketemu di videoku berikutnya.